Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Naya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Udah 2 minggu ya teman-teman aku tuh nggak upload video. Jadi kemarin itu aku nggak di rumah, aku tuh nginep di rumah mama 10 hari. Tapi alhamdulillah ini aku udah di rumah. Jadi tadi tuh udah dijemput sama suami aku ya pagi-pagi. Dan agak siangan kita tuh pulang. Dan ini keadaan aku tuh udah di rumah, ini udah sore hari ya teman-teman. Mohon maaf juga ya teman-teman kalau denger suara aku tuh kayak aneh gitu, karena aku tuh lagi batuk berat ini. Mau ditungguin sembuh dulu, tapi ya ampun aku tuh udah kelamaan banget ya nggak upload video. Jadi aku tuh pengennya konsisten gitu upload video di YouTube, tapi ya gimana, kemarin tuh nginep di rumah mama, jadi nggak bisa belum bisa konsisten gitu ya. Oh ya teman-teman, ini tuh aku lagi ngelepasin stiker meja dapur ya. Soalnya tuh udah nggak enak dilihat gitu ya. Jadi udahlah aku lepas aja. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau abis nginep di rumah mama, terus pulang ke rumah tuh bawaannya tuh kesel banget gitu nah ya. Soalnya tuh aku lihat pasti rumahnya tuh kotor gitu ya. Entah kenapa kalau baru pulang ke rumah itu ngelihat rumah yang kotor tuh bawaannya tuh nggak mood banget dan pengennya tuh emosi gitu. Tapi ya nggak tahu aku tuh mau emosi sama siapa gitu, karena salah aku sendiri juga ya. Kenapa aku tinggalin rumah selama itu gitu kan. Makanya aku tuh tadi kayak seradak-seruduk gitu ya ngebersihin dapur tuh. Jadi si stikernya itu tuh keangkat gitu loh, jadinya tuh yang ngelopek gitu kan ya. Aja udah jadi tuh kelihatan ya jelek lah gitu kan. Udahlah lepas aja semuanya. Itu sebagian yang atas tuh udah aku bersihin ya. Ini tuh bagian di kompornya sekarang. Ini tuh bekas lem-lemnya gitu tuh ya, susah banget diilangin. Jadi aku tuh ngilanginnya tuh pakai sikat kawat gitu ya. Apa tuh untuk yang bersihin panci itu loh. Sebenarnya tuh tadi aku nggak mood banget ya mau ngerekam aktivitas aku hari ini gitu. Dan emang waktu dari jalan pulang pun aku tuh kayak udah nggak mood lah gitu mau ngerekam. Tapi nggak tahu kenapa setelah si stiker yang atas itu aku lepas, kok aku jadi pengen gitu ya ngerekam aktivitas aku hari ini. Jadi buat video itu ya teman-teman nggak asal-asalan gitu ya. Itu tuh semua tergantung mood dan pikiran kita juga gitu. Jadi kalau moodnya lagi nggak bagus ya mendingan nggak usah bikin video ya. Soalnya mood kita nggak bagus, nanti hasil videonya juga tuh kadang ya begitulah ya, nggak bagus juga ya. Meskipun kadangan lagi moodnya bagus pun videonya tuh biasa aja gitu kan ya. Apalagi kalau moodnya lagi nggak bagus ya udahlah nggak keruan gitu ya hasilnya. Ini aja perasaan aku kayak aku ngambil gambarnya asal-asalan gitu ya, kayak gimana gitu ya, kayak nggak ngepas gitu ya, kepala aku kepotong-potong gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting tetap aktivitas akunya tuh masih kelihatan gitu. Oh ya, buat mama-mama yang lain gimana nih hari ini, udah bersih-bersih apa aja? Semoga kita selalu semangat ya menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah ini lemnya tuh udah mulai keangkat semua gitu ya. Sekarang ini aku siram-siram pakai air biar hilang juga sabun-sabunnya, juga sambil dielap-elap ya biar cepet bersih gitu dan cepet kering juga. Kayaknya setelah ini aku nggak akan pasang-pasang stiker lagi ya di bagian meja dapur aku itu. Kayaknya lebih nyaman kayak gitu aja. Soalnya ini tuh kalau pas lagi kotor tuh kelihatan banget gitu ya. Justru kalau tempat-tempat yang pas lagi kotor tuh kelihatan banget, itu tuh memacu semangat kita tuh buat bersih-bersih gitu loh. Daripada kayak kemarin disitikerin gitu, itu tuh kalau pas lagi kotor tuh nggak terlalu kelihatan, itu malah justru bikin males gitu kan ya. Oh ya, buat teman-teman juga jaga kesehatan selalu ya, karena punya badan sehat tuh enak banget gitu ya. Ini aku lagi tenggorokan lagi sakit, lagi flu, batuk, itu cuman ngomong kayak gini aja, aduh ya ampun, bener-bener kayak sakit semua gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa ya, meskipun aku ngomong gini rasanya sakit tenggorokan aku, tapi aku tuh ngerasa happy gitu ya. Entah kenapa semenjak aku upload video di YouTube-nya, aku kayak ngerasa punya banyak temen gitu ya. Karena semenjak aku jadi ibu rumah tangga tuh kayak aku tuh ya ampun, aku tuh apa sih gitu loh. Kayak nggak ada orang yang mau temenan sama aku, kayak udah
pokoknya udah nggak ngerasa tuh nggak berharga banget dan nggak punya temen gitu. Nah, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support, udah komen-komen, udah subscribe juga, terima kasih banyak. Walaupun memang belum seberapa ya, tapi bener-bener efeknya tuh ngefek banget ya di perasaan aku gitu. Nah, ternyata ibu rumah tangga yang perasaannya sama kayak aku tuh ternyata banyak gitu loh. Selama 10 hari di rumah mama itu aku mantengin terus ya YouTube aku, dan aku juga nontonin video-video teman-teman yang lain juga. Ya begitulah, ternyata isi hati mereka tuh sama gitu nah sama aku. Jadi aku ngerasa yang perasaannya kayak aku tuh nggak cuman aku aja. Jadi aku tuh kayak ngerasa aku tuh nggak sendirian, aku tuh banyak temennya. Alhamdulillah banget. Nah ini alhamdulillah kerjaan aku juga udah mau selesai ya. Untuk meja dapurnya ini udah mulai bersih, tinggal aku lap-lapin aja. Dan ini juga aku naikin kompornya, aku bersihin juga, soalnya itu tuh banyak percikan minyak gitu juga ya di kompornya. Sambil aku bersih-bersih, aku juga mau cerita lagi ya teman-teman. Aku tadi bilang katanya sedikit cerita, tapi ternyata cerita aku tuh banyak ya. Jadi teman-teman, dari semenjak aku tuh pindah ke rumah ini, aku tuh emang dari awal-awal tuh emang aku tuh setiap akhir bulan tuh kayak nginep di rumah mama gitu, 1 minggu ya, 1 minggu lebih, kadang sampai 2 minggu. Pasti pada bertanya-tanya ya ngapain gitu ya nginep di rumah mama sampai selama itu. Oh ya teman-teman, itu pas aku mau nyuci barang-barang itu tuh ternyata air di kerannya tuh habis ya. Jadi aku tuh pakai baskom, ngambil aja di bak mandi. Lanjut cerita lagi ya. Jadi awal-awal aku tinggal di rumah ini tuh kayak aku tuh ngerasa kesepian banget ya, apalagi di sini tuh posisinya jauh dari keluarga suami, dari keluarga aku gitu. Nah, jadi orang tua aku juga tuh nyuruh gitu kalau sebulan sekali kalau suntuk nginep aja di rumah, pulang sana ke Batu Marta. Jadi kayak setahun gitu ya, begitu terus ya, tiap akhir bulan tuh ke tempat mama terus, nginep terus. Tapi ya alhamdulillah tuh suami aku nggak ada masalah ya. Suami aku juga ngerti gitu ya. Jadi kalau aku lagi ngerasa suntuk, ngerasa bosen, pokoknya lagi nggak pengen di rumah ya dianterin aja sama suami aku. Pokoknya suami aku tuh nggak masalah lah, aku tuh pengennya gimana selama itu tuh masih dalam hal yang wajar dan masih biasa aja ya, suami aku nggak masalah. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, kayak nggak enak kalau cuman kesana doang gitu ya, nginep aja di rumah mama. Jadi suami aku tuh kepikiran gimana kalau aku tuh kesana tuh sambil kreditin barang gitu ya sama tetangga di sana, pokoknya sama orang-orang yang mau lah gitu. Dan akhirnya aku tuh ya gitu ya nawarin ke tetangga gitu di sana buat kredit barang ya. Alhamdulillah ada sih yang mau gitu kan ya. Jadi waktu itu tuh kesana tuh nggak cuman nginep aja, nggak cuman bantuin mama di sana, tapi juga ada yang aku tuju, ada yang aku tunggu gitu loh. Benernya sih aku tuh nggak kayak teman-teman yang lain ya, mungkin kalau nginep di rumah mama itu kan cuman santai-santai gitu ya, tidur bangunnya siang gitu. Kalau aku tuh enggak ya teman-teman, di sana tuh bener-bener bantuin mama. Soalnya kan mama tuh punya warung ya, dan alhamdulillah warungnya tuh rame. Jadi aku tuh bener-bener ya bantuin di dapur, bantuin bersihin rumah. Jadi nggak ada sih ceritanya kalau di sana tuh santai-santai sebenarnya. Lebih tepatnya sih kalau main ke rumah orang tua itu ya ngebantuin orang tua juga gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu juga ternyata tuh aku suka nginep di rumah mama gitu tuh. Nggak tetangga aku di sana, nggak tetangga aku di sini. Itu tuh ternyata mereka tuh juga suka ngomongin aku ya, suka aku tuh dijadiin kayak bahan gibahan gitu loh, karena aku sering nggak di rumah, karena aku sering nginep di rumah orang tua. Tetangga di sana tuh sampai ada yang bilang katanya aku tuh dosa katanya ya ninggalin rumah katanya. Terus ada yang suka nanya-nanya, ngapain sih di sini terus katanya gitu, nggak betah ya di sana, ngapain sih kesini terus, nggak punya duit ya di sana. Sampai mungkin saking nggak sukanya gitu ya sama aku, sampai ada yang bilang juga katanya aku tuh tebal muka gitu ya. Di sini juga ya gitu ya, ada juga gitu kan komen-komen yang nggak enak didengar gitu. Kadang aku heran gitu ya teman-teman, kenapa sih orang-orang tuh kok kayak gitu loh. Kalau menilai orang itu kayak
dia tuh paling bener sendiri gitu ya. Padahal ya salah dan dosa aku tuh dimana aku nginep di rumah orang tuaku. Itu rumah orang tuaku dimana aku dibesarkan gitu ya, dimana aku tuh jadi sekarang seperti ini ya. Dan itu juga hak aku ya, aku mau dimana aja kan itu ya sepenuhnya itu hak aku, urusan aku gitu loh. Lagian kan aku kesana juga bukan dalam keadaan aku tuh ribut sama suami aku, berantem, bertengkar, kan enggak gitu ya. Nah tuh sutil aku tuh rusak ya, aku tinggalin tuh item gitu. Aduh, begitulah ya, kalau ditinggal tuh pasti ada aja barang-barang yang jadi rusak, jadi nggak keruan gitulah. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, terima aja. Lanjut lagi cerita yang tadi ya teman-teman. Aku juga kan datang ke rumah mama itu diantar ya sama suami aku, diantar, dijemput. Jadi ya dosanya tuh di mana gitu loh. Terus juga aku ninggalin rumah, aku tuh nggak ngerugiin orang ya. Suami aku juga nggak masalah gitu kan. Jadi ya salahnya tuh di mana gitu loh. Kita yang jalaninya aja biasa aja, tapi orang lain tuh kayak sibuk banget gitu kan. Ada yang bilang ngapain sih di sini terus, di sana nggak punya duit ya, katanya gitu. Ya ampun, alhamdulillah ya, meskipun memang uang aku tuh nggak banyak ya, gaji suami aku juga nggak gede-gede banget, tapi aku tuh udah bersyukur banget ya dalam keadaan sekarang ini. Dan emang dasar ya mulut-mulut orang gitu, suka kadangan tuh ngomongnya nggak keruan juga kemana-mana gitu. Karena sekarang aku cuman jadi ibu rumah tangga gitu ya. Dulunya aku kuliah, itu juga suka jadi bahan ejekan dan bahan hinaan mungkin ya. Kayak jadi contoh buruk gitu loh. Kalau seumpama ada yang mau lulus SMA gitu ya, mau rencana mau kuliah, itu tuh kayak aku tuh dijadiin bahan contoh buruk gitu. Katanya bilang gini, alah gak usah kuliah-kuliah, tuh lihat tuh mamanya Naya aja kuliah apaan tuh, cuman jadi ini ibu rumah tangga, cuman kerjanya masak, nyapu gitu ngomongnya. Coba sebenarnya kalau mau ngejawab omongan itu, mau nyakitin orang itu balik tuh gampang banget ya. Karena aku tahu setiap orang yang ngomongin aku kayak gitu tuh adalah orang-orang yang gak mau ngulain anaknya. Lebih tepatnya dia tidak mampu muliakan anaknya. Tapi aku gak mau lah yang ngomong langsung ke dia. Kalau aku ngomong kayak gitu ke dia, jelas aku tuh menghina dia kan. Pasti dia juga bakalan sakit hati lah kalau aku jawabin kayak gitu. Makanya aku lebih baik ya diem aja. Paling aku kalau ngerasa sakit hati, aku paling ke kamar terus ya nangis. Kuliah itu tidak menjanjikan kita untuk jadi sesuatu ya teman-teman. Karena kembali lagi semua tuh kepada pilihan kita. Kalau akunya mau aja ya teman-teman. Sebenarnya dulu sebelum menikah dengan poponya Naya juga aku ada ya kerjaan gitu. Nah kalau aku mau ya dulu aku gak usah berhenti kerja kan. Dan setelah menikah dengan poponya Naya juga, aku tuh ada yang nawarin kerjaan juga. Cuman alhamdulillah aku tuh emang dikasih kepercayaan sama Allah tuh cepet banget gitu ya. Jadi awal bulan 4 aku itu waktu itu nikah. Dan awal bulan 5 alhamdulillah aku tes pack tuh aku udah mulai hamil. Jadi di situ kerja juga mikir keadaan aku hamil, mana aku tuh hamilnya teler banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain banget, pokoknya tuh sakit 4 bulan itu aku sakit. Dan aku juga mikir nanti kalau udah lahir anak aku nanti siapa yang ngerawat, siapa yang ngasuh kan. Makanya kalau dibahas-bahas tentang kuliah tuh semua tuh tergantung dengan pilihan kita ya. Kita tuh bisa kok jadi sesuatu, tapi ya itu balik lagi ke pilihan kita. Dan memang pada kenyataannya kuliah itu memang tidak menjanjikan kita menjadi sesuatu, tidak menjanjikan kita menjadi seseorang. Tapi setidaknya dengan kuliah itu membuka pikiran kita, membuka pola pikir kita yang lebih baik gitu kan ya. Dan kita juga harus menyadari ya, setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Takdir kita tuh beda-beda. Jadi kalau mau saling mengejek, saling menghina, kita nggak bisa ya kayak gitu. Karena memang kita di dunia itu diciptakan untuk berbeda ya, nggak ada yang sama. Dan setiap rumah tangga juga punya cerita dan deritanya masing-masing. Dulu awal-awal waktu baru dengar omongan yang nggak enak gitu tuh kayak bawaannya tuh sedih banget, pengennya tuh nangis mulu gitu ya. Kayak sampai nggak enak makan, nggak enak tidur gitu. Tapi hari demi hari ya makin kesini makin bodoh amat ya gitu. Karena pada kenyataannya kita tuh cuman dikomentarin yang menurut dia buruk aja gitu. Nah tapi pas di saat kita susah, di saat kita bahkan ngalamin musibah gitu ya, emang ada yang peduli gitu. Kadang ada yang lihat kita kenapa-napa pun
Jangankan untuk peduli ya, sekedar bertanya, tadi kenapa sih gitu aja nggak ada yang peduli kan. Tapi giliran dari kitanya ada yang buruk, ada yang nggak enak, baru deh di komen-komen sampai kitanya tersinggung. Tapi dari komen-komen itu juga aku sadar ya, kalau memang kita tuh hidup di dunia ini tuh nggak ada benernya di mata orang lain. Kita nggak luput dari orang-orang yang nggak suka sama kita. Pokoknya kayak mustahil lah hidup tuh kalau semuanya suka sama kita. Pasti ada aja gitu yang nggak suka sama kita, bahkan saking nggak sukanya tuh sampai benci banget tuh ya ada. Tapi ya udahlah ya, udah terlalu terbiasa kan ya dengan orang-orang seperti itu, dengan hal-hal kayak gitu. Jadi nggak usah dipikirin lagi, tetap selalu semangat dan happy. Apalagi jadi ibu rumah tangga ya, nggak boleh bad mood, nggak boleh sedih-sedih. Pokoknya kita harus selalu happy karena kita tuh adalah jantungnya keluarga. Kita adalah pusat kebahagiaannya keluarga. Kalau kitanya bahagia, rumah juga auranya tuh membahagiakan gitu ya. Apalagi kalau masih punya anak kecil ya teman-teman, kita tuh harus ngerasa happy terus. Karena anak itu kayak ngerti gitu loh, kalau kita tuh perasaannya lagi nggak happy, anak pun jadi ikut-ikut rewel gitu ya. Makanya dari kitanya sendiri tuh lah ya teman-teman, harus bisa ngejaga mood dan ngejaga perasaan kita sendiri. Jangan sampai pokoknya bad mood lah, pokoknya isi rumah tuh berantakan kalau kitanya tuh bad mood, terus ngerasa nggak bahagia tuh. Nggak kerasa juga ya teman-teman, dari tadi aku ngomong terus nggak keruan entah ngomong apa gitu. Dan ternyata ini kerjaan aku juga udah mau selesai ya, udah aku sapuin tadi lantainya. Sebenarnya waktu aku baru datang tadi tuh udah aku sapuin semua ya, cuman karena aku habis bersih-bersih jadi banyak rontokan-rontokan kotoran dari meja dapurnya. Dan ini juga aku mau bersihin itu ya, mesin cucinya. Aku taruh apa tuh tadi di atas, jadi banyak bekas-bekas air gitu. Aku bersihin dulu biar nggak kotor gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin curhat aku, dengerin cerita aku. Apapun yang kalian dengar tentang cerita aku mohon diambil positifnya aja ya. Doain aku juga ya teman-teman biar aku cepet sembuh, amin. Dan ini juga setelah ini aku mau istirahat dulu ya, karena kerjaannya sepertinya udah selesai. Terima kasih banyak loh ya udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa untuk support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.